Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi, terutama pada abad 21. Saya Aulia Roza Nabila, NIM A1D118029, akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Guru generasi Z dan pembelajaran abad 21. Kompetensi guru. Yang pertama, ada tantangan guru. Abad ke-21 adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Guru saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Menurut Susanto, 2010 terdapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu Teaching in Multicultural Society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa, Teaching for the Construction of Meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep, Teaching for Active Learning, mengajar untuk pembelajaran aktif, Teaching and Technology, mengajar dan teknologi, Teaching with New View About Abilities, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan, Teaching and Choice, mengajar dan pilihan, Teaching and Accountability, mengajar dan akuntabilitas. Guru harus mampu untuk mencari sendiri pemecahan masalah yang timbul dari dampak kemajuan zaman, karena tidak semua kemajuan zaman berdampak baik, dampak negatif juga harus diperhitungkan. Kompetensi guru. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional sekurang-kurangnya meliputi menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya, memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, merancang pembelajaran yang mendidik, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya meliputi menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial sekurang-kurangnya meliputi berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, memiliki sikap, perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Orientasi guru abad 21. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to know yaitu proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu pengetahuan. Learning to do, belajar melakukan atau mengerjakan. Learning to do yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Learning to live together yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia. Learning to be, belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri sendiri. Learning to be yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Uji kompetensi guru atau yang disingkat UKG.
Ujian yang berfungsi untuk mengukur kompetensi dasar mengenai bidang studi dan juga pedagogik seorang pengajar, dalam hal ini guru sekolah. UKG memiliki tujuan untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan. UKG, Ujian Kompetensi Guru, kali pertama dilaksanakan pada tahun 2014 silam. Generasi Z. Teori generasi. Dalam teori generasi, Generation Theory yang dikemukakan Graeme Codrington and Sue Grant Marshall, Penguin 2004 dibedakan 5 generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu generasi Baby Boomer, lahir 1946 sampai 1964, generasi X lahir 1965 sampai 1980, generasi Y lahir 1981 sampai 1994, sering disebut generasi milenial. Generasi Z lahir 1995 sampai 2010, disebut juga E-generation, generasi net, generasi internet, dan generasi alpha, lahir 2011 sampai 2025. Baby Boomer, lahir tahun 1946 sampai 1964. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Generasi X, lahir tahun 1965 sampai 1980. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane Deverson, sebagian dari generasi ini memilih tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, dan mencoba menggunakan ganja. Generasi Y, lahir tahun 1981 sampai 1994, dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Generasi Z, lahir tahun 1995 sampai 2010, disebut juga E-generation, generasi net atau generasi internet. Generasi alpha, lahir tahun 2011 sampai 2025. Generasi yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar. Rata-rata memiliki orang tua yang kaya. Karakteristik generasi Z. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Berikut ini karakteristik generasi Z. Fasih teknologi. Mereka adalah generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Sosial. Mereka sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Ekspresif. Mereka cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Multitasking. Mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Fast switcher. Senang berbagi. Statistik generasi Z. Hasil riset oleh tirto.id yang dilakukan 16 Juni 2017 dengan 1.201 responden berusia antara 7 sampai 21 tahun. Gadget yang digunakan generasi Z untuk akses internet, handphone, sebanyak 89,10%, media yang digunakan untuk mengakses informasi atau berita, media sosial 35,20%, alasan memilih jenis media, kemudahan akses 41,30%, durasi menggunakan internet 3-5 jam sebanyak 34,10%, situs atau aplikasi yang sering diakses Instagram 54,20%, pilihan siaran televisi yang ditonton, film kartun atau animasi 34,60%. Orientasi pembelajaran abad 21. 3 konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, dan sekolah menengah kejuruan, SMK. Ketiga konsep tersebut adalah 21st Century Skills, Trilling dan Fadel 2009, Scientific Approach, Dyer 2009, dan Authentic Assessment, Wiggins and McTeague 2011, Ormison 2011, Aitken dan Pungur 1996, Costa dan Kalik 1992. Keterampilan dan pengetahuan abad 21. 21st Century Skill. Ada 3 subjek inti pendidikan abad 21 yaitu
life and career skill, learning and innovation skills, information, media, and technology skills. Life and career skill. Life and career skill, keterampilan hidup dan berkarir, meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas. Peserta didik memiliki kemampuan mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok, memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri. Peserta didik memiliki kemampuan mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen, dan menjadi peserta didik yang dapat mengatur diri sendiri. Interaksi sosial dan antar budaya. Peserta didik memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam. Produktivitas dan akuntabilitas. Peserta didik mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Peserta didik mampu memimpin teman-temannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Learning and innovation skills. Learning and innovation skills, keterampilan belajar dan berinovasi meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah. Peserta didik mampu menggunakan berbagai alasan, reason, seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan dan mengatasi masalah. Komunikasi dan kolaborasi. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Kreativitas dan inovasi. Peserta didik mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif. Information media and technology skill, keterampilan teknologi dan media informasi. Information media and technology skills meliputi literasi informasi. Peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif, sumber informasi dan efisien waktunya, mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah. Literasi media. Peserta didik mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Literasi ICT. Peserta didik mampu menganalisis media informasi dan menciptakan media yang sesuai atau melakukan komunikasi. Pendekatan saintifik. Scientific approach. Pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran dikemas secara berurutan menjadi 1. Mengamati, observing, 2. Menanya, questioning, 3. Menalar, associating, 4. Mencoba, experimenting, dan 5. Membuat jejaring, networking. Penilaian autentik, authentic assessment. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Penilaian proyek. Penilaian proyek, project assessment, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintetis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tantangan mewujudkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif di era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah suatu era yang memandang teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Dengan terbukanya arus informasi dan komunikasi saat ini, pengembangan pola pembelajaran campuran, blended learning, merupakan suatu alternatif yang bisa dipilih dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Untuk dapat membelajarkan bahasa dan sastra Indonesia dengan menggunakan pembelajaran campuran, seorang guru perlu memiliki pengetahuan teknologi, technological knowledge, yakni pengetahuan tentang bagaimana menggunakan hardware dan software dan menghubungkan antara keduanya. Guru bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu memberikan kepada siswa keterampilan yang dibutuhkan oleh revolusi industri keempat, yaitu kemampuan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang inovatif.
Para siswa lebih membutuhkan guru yang terbuka, adaptif, dan akomodatif terhadap berbagai kebutuhan siswa, baik untuk penyediaan materi ajar, penggunaan model pembelajaran dan teknik penilaian, dan penciptaan atmosfer belajar yang menantang. Peserta didik abad ke-21 dan pola pikir guru. Pola pikir dan perilaku guru hendaknya bersesuaian dengan pola pikir yang dikembangkan oleh kurikulum 2013. Tuntutan pembelajaran berpusat pada siswa dan pembelajaran Tantangan guru bersifat pada era interaktif. digital. Era digital menuntut guru untuk bermetamorfosis dari guru yang biasa menjadi guru luar biasa. Tantangan pemilihan dan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar dapat berupa video, DVD, YouTube, kamus, buku tata bahasa, buku kerja atau latihan, surat kabar, foto, pembicaraan langsung dengan mengundang penutur asli atau diskusi di antara peserta didik. Tomlinson, 2011. Pengembangan bahan ajar haruslah bisa membuat peserta didik mengikuti pembelajaran aktif. Menurut Chillingworth, 1993, ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih buku pelajaran, yaitu 1. Tujuan buku teks pelajaran dan pendekatan yang digunakan, 2. Bentuk dan pengorganisasian atau sistematika penyajian, 3. Bahasa yang digunakan, 4. Keterampilan yang diharapkan, 5. Topik atau tema yang dipilih, 6. Metodologi atau cara yang digunakan dalam penyusunan buku, 7. Buku pegangan yang digunakan guru, 8. Faktor kepraktisan. Sebuah buku ajar yang baik tentu harus ditulis dengan bahasa yang baku, sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembelajar. Selain kemampuan memilih, guru juga dituntut memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan guru dalam pengembangan bahan ajar. Selain faktor pengembangan kemampuan berbahasa dan apresiasi sastra, ada sejumlah faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti pendidikan berwawasan multikultural dan pendidikan yang berbasis Bahan ajar bahasa ekologis. Indonesia berwawasan pendidikan multikultural. Kesadaran bahwa Indonesia adalah negara multikultural dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural harus dimiliki guru bahasa Indonesia. Terselenggaranya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berwawasan pendidikan multikultural membutuhkan bahan ajar yang sesuai. Banks 1993 dan Banks 2010 mencetuskan 5 dimensi pendidikan multikultural, yaitu pengintegrasian materi, proses pengkonstruksian pengetahuan, penyesuaian metode pembelajaran, peredukasian prasangka, dan penguatan budaya sekolah dan struktur sosial. Bahan ajar bahasa Indonesia bermuatan kecerdasan ekologis. Salah satu faktor penting pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan eksternal yang antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Permendikbud nomor 68 tahun 2013. Pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran IPA atau sains, tetapi oleh semua guru mata pelajaran termasuk guru bahasa Indonesia. Penanaman sikap dan perilaku merawat lingkungan perlu diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahan ajar haruslah memuat penanaman sikap dan perilaku merawat lingkungan. Pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar, asas, pangkal, dan tumpuan. Teks dalam kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum selama ini yang selalu memperhatikan adanya pembelajaran kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra, maka teks dalam kurikulum 2013 dapat juga dibedakan antara teks sastra dan teks non-sastra. Pembelajaran di Liberty Middle School. Paparan ini merupakan hasil observasi proses pembelajaran, analisis dokumen, dan wawancara terhadap guru di Liberty Middle School pada tanggal 28 November 2012.
Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis teks. Beberapa hal itu adalah mata pelajaran reading and writing, moving class, dan team teaching. Reading and writing. Di sekolah ini terdapat mata pelajaran reading and writing secara khusus. Dengan adanya mata pelajaran ini, secara khusus, anak-anak mendapat waktu yang cukup untuk mempelajari suatu bacaan, teks. Pembelajaran berdasarkan teks yang telah dipilih dengan berbagai pertimbangan. Anak-anak membaca teks tertentu sering berkelanjutan dari minggu ke minggu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan dikaitkan dengan pembelajaran menulis. Hasil karya anak juga berupa teks, misalnya sinopsis, cerita perjalanan, paragraf narasi, karangan deskripsi, dan sebagainya. Pembelajaran model ini dapat diterapkan dengan baik di sekolah ini karena guru diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dengan kurikulum yang simpel dan fleksibel. Sebagai contoh, kurikulum reading and writing ini disusun secara simpel dan pelaksanaannya fleksibel. Kurikulum mencantumkan materi sedikit tetapi harus diajarkan secara mendalam. Guru mendapat tempat untuk kreatif mengelola pembelajaran, memahami bacaan, diskusi tentang bacaan, tanya jawab tentang bacaan, dan selanjutnya hasil membaca ini dijadikan dasar untuk pembelajaran. Menulis. Di dalam contoh, hasil akhir pembelajaran menulis harus berupa karya siswa. Halaman untuk cerita naratif dan 1-2 halaman untuk menulis karangan informatif. Selanjutnya, moving class. Sekolah ini juga 3 sekolah di Amerika Serikat yang sempat diobservasi menerapkan moving class, yaitu siswa selalu bergerak menuju ke kelas sesuai dengan jadwalnya, sedangkan guru berada pada kelas yang menetap. Setiap pergantian jam pelajaran, siswa memiliki kesempatan untuk jalan-jalan sambil bercakap-cakap dan bergandengan tangan dengan teman-teman, menghirup udara segar menuju kelas berikutnya. Pemandangan pada saat berpindah ini sangat indah dan dinamis, ramai, akrab, cepat, ramah, dan tertib. Begitu siswa tiba di kelas yang dituju, guru menunggu di samping pintu dengan senyum ramah kepada siswa. Siswa tampak ceria dan semangat ketika masuk kelas. Nama kelas yang tertera di pintu setiap kelas di sekolah ini adalah nama guru yang mengajar. Kelas reading and writing ini bernama Christine Bailey, sesuai nama guru yang mengajar di kelas ini. Semua yang ada di kelas ini adalah siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran dengan guru tersebut. Dengan demikian, semua media pembelajaran, hasil karya siswa, buku bacaan, portofolio siswa, dan lain-lain dapat ditata di ruangan ini. Ruang kelas akan digunakan khusus untuk pelajaran ini. Sistem ini sangat mendukung ketersediaan teks di dalam kelas. Selanjutnya, team teaching. Sistem moving class di sekolah dilengkapi dengan sistem team teaching. Ketika mengajar, guru selalu kolaborasi dengan guru lain atau guru memiliki asisten. Di kelas ini, tim terdiri 2 guru, yaitu guru utama dan guru pendamping. Guru utama adalah guru bertanggung jawab terhadap pembelajaran sejak perencanaan sampai evaluasi. Sedangkan guru pendamping bertugas mendampingi guru utama ketika menghadapi proses belajar mengajar. Guru pendamping melakukan kegiatan memberikan konsultasi individual, berkeliling ketika siswa mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan siswa dalam kelompok kecil. Usul implementasi pembelajaran berbasis teks, yaitu penambahan penjelasan khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, keseimbangan teks sastra dengan teks non-sastra, penyediaan bacaan dan media, penghargaan terhadap karya siswa, penghargaan terhadap kreativitas guru. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam belajar berbahasa Indonesia berbasis teks. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi informasi atau isi teks. Yang kedua, peserta didik menelaah struktur teks. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks. Yang keempat, peserta didik memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dalam teks.
Yang kelima, peserta didik membedakan jenis teks yang satu dengan yang lain. Yang keenam, peserta didik membuat teks. Bekal pengetahuan yang penting dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Jenis-jenis teks, isi setiap jenis teks, struktur teks, unsur kebahasaan yang membentuk teks, yaitu satuan-satuan kebahasaan yang membentuk teks dan satuan-satuan kebahasaan yang menjadi